Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Junaidim Zidan dengan NIM 250100104 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas video ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Fathur Rahman MPD. Adapun judul yang akan saya bahas kali ini adalah pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah, yaitu di situasi politik, situasi sosial, dan keagamaan. Umayyah merupakan dinasti pertama yang menerapkan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi, yaitu setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Dan pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Dinasti Umayyah berkuasa hingga tahun 750 Masehi dan berhasil memperluas wilayah Islam ke berbagai kawasan dunia. Dari segi situasi sosial, wilayah kekuasaan dinasti Umayyah sangat luas, meliputi Asia Barat, Afrika Utara, hingga sebagian Eropa. Luas wilayahnya tersebut menyebabkan masyarakat Islam menjadi beragam, baik dari segi etnis, bahasa, budaya, maupun tradisi. Adapun beberapa bangsa yang ada pada dinasti Umayyah itu diantaranya bangsa Arab, bangsa Persia, Romawi, dan Barbar, dan berbagai kelompok lainnya yang hidup dalam satu pemerintahan Islam. Keberagaman masyarakat ini mendorong berkembangnya pendidikan Islam sebagai sarana penyebaran ajaran agama dan pembentukan identitas umat Islam. Pada masa ini masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Selain itu berkembang pula lembaga pendidikan dasar yang disebut sebagai kutab, yaitu tempat anak-anak untuk belajar, menulis, membaca, menghafal Al-Quran, dan mempelajari dasar-dasar agama Islam. Sisi politik, dinasti Umayyah telah melakukan berbagai pembaruan administrasi pemerintahan. Salah satu kebijakan penting adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Kebijakan ini memberikan dampak besar terhadap dunia pendidikan karena masyarakat di berbagai wilayah didorong untuk mempelajari bahasa Arab agar dapat memahami Al-Quran, hadis, dan menjalankan urusan pemerintahan. Masa ini terjadi beberapa konflik politik dan perbedaan pandangan antar kelompok. Perkembangan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Para ulama dan cendekiawan terus mengajarkan ilmu pengetahuan di berbagai kota penting seperti Mekah, Madinah, Damaskus, Basrah, dan Kufrah. Dukungan pemerintahan terhadap penyebaran ilmu agama juga membantu perkembangan pendidikan Islam di berbagai daerah. Dari aspek keagamaan, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah lebih menitik beratkan pada pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan bahasa Arab. Para ulama berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam melalui kegiatan belajar mengajar dan penyampaian hadis kepada generasi ke generasi berikutnya. Pada masa ini pula mulai berkembang proses pengumpulan dan periwayatan hadis yang menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Selain ilmu agama, masyarakat juga mulai mempelajari ilmu sejarah, sastra Arab, tata bahasa Arab atau Nahwu, serta ilmu administrasi. Perkembangan ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan pendidikan dan peradaban Islam pada masa berikutnya, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Sebagai kesimpulan, situasi sosial yang beragam, kondisi politik yang relatif stabil, dan semangat keagamaan yang kuat menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran ajaran Islam, tetapi juga sebagai alat untuk membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan memiliki pemahaman agama yang baik. Baik, cukup sekian pemaparan mengenai dinasti Umayyah yang ditinjau dari situasi sosial, politik, dan keagamaan. Semoga sedikit penjelasan dari saya dapat menambah pemahaman kita semua mengenai sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.